Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Itu di sini ya, Ananda. Bagaimana perjalanan Ananda ke sini tadi? Saya dibonceng oleh teman, lalu diantarkannya hingga depan rumah. Oh, sebelumnya Ananda ke sini dengan apa? Sebelumnya juga biasa sama diantarkan dengan teman sama sepeda motor. Oh, Ananda kelas berapa? Saya kelas 2 SMK. Oh, sekolahnya jauh dari sini. Ya enggak juga sih, kira-kira 1 menit perjalanan kalau dengan motor. Oh, Gitu. sebelumnya apakah Ananda sudah tahu apa tujuan Ananda ke sini? Sebenarnya saya ingin Baik. Sebelumnya Ananda dari mana? saya dari Maninjau. Oh, dari Maninjau. Bagaimana perjalanan Anda ke sini tadi? Saya dibonceng oleh teman saya dan diantarkan ke rumah ibu dengan motor. Oh, Bapaknya Anda bekerja di sekolah kerja dengan ibu. Apakah Anda kelas berapa sekolahnya? Saya kelas 2 SMK. Oh, sebelumnya apakah Anda pernah melihat ibu? Tidak pernah. Oh, baik, sekarang ibu akan memperkenalkan nama ibu dulu ya. Nama ibu Anifa, bisa dipanggil Ibu Ani. Nama Anda siapa? Nama saya Nathan Aries, biasa dipanggil Nathan. Oh, namanya Nathan. Oh, sebelumnya apakah Nathan sudah tahu apa dan maksud tujuan Anda ke sini? Tujuan saya menemui ibu adalah untuk supaya ibu mengasih solusi kepada saya bahwasanya saya sedang ujian dan kemudian teman saya meminta jawabannya kepada saya dan saya pun tidak mau. Kemudian dia mengancam-ancam saya kalau saya tidak mau nanti dia akan meninju saya. Jadi saya tidak mau ambil pusing. Jadi karena saya malas ya saya biarkan saja. Itu ya. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan tentang apa itu BK. Apakah Anda sudah tahu apa itu BK? Sudah. Apa itu? Bimbingan konseling. Apakah di sekolah Anda ada guru BK? Ada. Baik. Setahu Anda, BK itu tentang apa saja? Tentang sikap-sikap dan pergaulan remaja dan pengembangan diri terhadap orang lain dan sikap-sikap sosial dan lain-lainnya. Kalau di sekolah Anda, guru BK itu apa saja yang dilakukannya? Ya kadang mencatat, ya kadang menyelesaikan masalah orang. Kalau misalnya ada orang berkelahi, guru tersebut menyelesaikan, lalu dibawa ke ruang BK, dan lalu kalau tidak bisa juga diselesaikan dengan baik maka dibawa orang tua. Seperti itu ya. Baik, berarti di sini Ibu akan menjelaskan tentang BK. BK itu adalah tentang bimbingan dan konseling yang dilakukan oleh klien dan konselornya untuk menyelesaikan masalah atau mencari solusi yang sedang dihadapi oleh klien tersebut. Jadi di sini Ibu dan Nathan, Ibu bisa atau memberi solusi kepada Nathan dengan apa yang Nathan rasakan saat ini. Sebelumnya, sebelum kita konseling, Ibu menjelaskan tentang apa itu janji konselor itu. Janji konselor itu, Ibu sebagai konselor dapat merahasiakan atau menyimpan tentang masalah yang sedang Nathan rasakan. Ibu dapat merahasiakannya dengan siapapun. Jadi kita merahasiakannya berdua saja. Baik,
masalah Nathan dengan teman Nathan? Permasalahan saya kan sedang ujian. Ya. Jadi teman saya itu minta jawaban kepada saya. Terus? Jadi Nathan pun tidak mau. Terus? Jadi dia itu mengancam-ancam saya pas ketika saya keluar. Awas kamu kalau tidak mau ngasih jawabannya nanti saya tinju, kata dia. Nah di situ saya nggak ambil pusing saja. Nah, jadi saya biasa-biasa saja. Kalau saya ladeni atau saya hadapi, nanti masalahnya tambah besar gitu. Nah jadi akibat saya orang tua saya jauh, jadi saya kasihan sama orang tua. Kalau terpanggil tentu tidak pula. Berarti Nathan tuh saat ujian kalau boleh gue tahu siapa nama temannya? Namanya Rido. Rido. Jadi saat Nathan ujian Rido itu nyontek ke Nathan, nanti bagaimana? Ya dia itu sebenarnya nggak nyontek, tapi dia itu minta kasih jawaban dulu kepada saya. Ngasih jawaban. Tapi Nathannya nggak mau. Ya. Kenapa? Ya karena nanti gimana ya? Kalau nanti nilainya sama saya udah belajar susah-susah, sedangkan dia yang nggak belajar nanti sama nilainya sama kita, kan nggak adil namanya. Oh iya. Jadi Nathan nggak mau nyontekin si Rido. Enggak. Tadi Rido tuh kan ngancam sama Nathan di luar akan nenju Nathan. Ya. Terus setelah keluar ujian itu ada si Rido itu nenju atau berkelahi dengan Nathan. Enggak. Dia cuma ngancam aja. Ya. Kan lihat kak. Iyo selesai ujian Nathan nggak jadi nyontekin Rido. Nggak jadi ya. Terus Nathan Rido tuh kan ngancam Nathan untuk ninju atau berkelahi Nathan. Apakah Rido di luar sana ada pas sudah ujian tuh Rido tuh ngajak Nathan berkelahi? Iya, saya berkelahi dengan dia. Pertama dia itu menumbuk kepala saya. Habis Terus? itu saya tumbuk pula kepala dia. Tumbuk. Dan mereka. Setelah itu saya bertemu dengan si Rido tersebut di kantin. Terus? Dan lalu dia mengajak saya ke belakang. Dan ternyata saya tidak tahu, dan rupanya akhirnya dia dulu meninju kepala saya pun saya balas. Dan saya tidak terima, dan temannya pun tiba pula. Jadi dia pun dikeroyok saya. Akhirnya ada orang yang melerai. Dan tidak lama setelah itu guru pun tiba membawa saya kepada kepala sekolah. Dan kepala sekolah pun setelah Nathan selesai ujian, apa yang dilakukan Rido kepada Nathan? setelah itu Ridonya di kantin dan lalu mengajak saya ke belakang kantin tersebut, kan ada semak-semak. Jadi dia itu mengajak saya berantem, saya tidak mau. Terus? Dan dia pun sudah mulai kepanasan, dan dia pun dulu meninju kepala saya pun tidak terima. Dan jadi saya pun meninju kepala dia pula, dan dia pun juga menendang perut saya tinju juga perut dia. Nah setelah itu datang ramai-ramai teman dia dan teman saya, dan ada salah satu seorang teman yang melaporkan kejadian tersebut kepada guru. Dan guru pun tiba, dan guru tersebut pun membawa saya ke ruang sekolah. Dan saya pun mengatakan pada sekolah, apa salah saya pak? Saya pun tidak tahu. Terus? Kemudian kami pun berdua dibawa oleh kepala sekolah ke ruangannya, dan kepala sekolah pun memarahi kami berdua. Dan lalu bapak kepala sekolah mengatakan apa masalah yang sebenarnya terjadi. Jadi saya pun menjelaskan kepada bapak sekolah, sebenarnya saya tidak salah pak, tapi si Rido yang bersalah. Dia itu memaksa saya untuk mengasihkan jawaban ujiannya, mengasihkan jawaban ujian saya kepada dia, padahal saya tidak mau. Jadi kemudian kami berdua disuruh memanggil kedua orang tua. Dia mengajak saya berkelahi dulu. Dia mengajak saya berkelahi dulu.
saya tidak mau. Jadi kemudian saya pun lanjut, saya tidak terima, saya pukul dia lagi dan saya tendang. Dan setelah itu ya ada salah seorang murid melapor kepada guru. Ya kami pun dibawa oleh bapak ke ruangan bapak. Terus Terus apa yang dilakukan bapak kepada kamu Nathan dan Rido itu? ya saya pun berdua disuruh memanggil orang tua. Terus Ya saya sebenarnya tidak mau dipanggil orang tua saya karena saya jauh. Jadi apa solusinya, Bu? jadi orang tua Nathan itu jauh. Ya, Sebelumnya apakah tahu ibu Nathan mereka lagi di sekolah? tidak. Tidak tahu. Kemudian ibu Nathan terpanggil ke sekolah. Solusinya apa yang akan Nathan lakukan saat memanggil orang tua Nathan tersebut? Ya Tidak mau. saya tidak mau, ya lebih baik saya diam saja. Karena saya takut ibu saya kecewa. Jadi Nathan nggak mau orang tua Nathan tahu kalau Nathan tuh berkeliling di sekolah dan dipanggil. Tidak. Kan? Kemudian kami disuruh oleh bapak sekolah untuk memanggil kedua orang tua kami berdua. Bu, Terus? jadi saya sebenarnya tidak mau, Bu, karena orang tua saya jauh. Jadi saya pun meminta maaf kepada bapak kepala sekolah, memohon untuk memberikan keringanan kepada kami berdua. Terus Jadi apapun hukumannya akan kami terima berdua, Bu. Jadi apapun seperti membersihkan lapangan, membersihkan toilet dan lain-lain, karena yang akan kami lakukan. Hanya supaya orang tua saya tidak dipanggil kepada bapak sekolah. baik, di sini Ibu akan memberi nasihat kepada Nathan supaya nasihat yang Ibu berikan agar kejadian tersebut tidak terulang lagi. Ananda anak muda yang untuk kedepannya mungkin saat remaja saat ini emosi Ananda sangat tinggi. Jadi untuk kedepannya jangan suka mengambil keputusan dengan kepala yang keras dan jangan meningkatkan emosi tersebut secara berlebihan. Jangan terjadi pertengkaran yang terjadi saat anak dengan video tersebut. Lebih baik kita berteman secara baik, jangan terbawa emosi. Jadi orang tua Rido tidak tahu, orang tua Nathan tidak tahu tentang permasalahan Nathan ini. Tidak. Jika orang tua Nathan tahu, apa yang Nathan lakukan? Ya kalau orang tua saya tahu, nanti dia bisa marah sama saya Terus dan kecewa, kemudian bisa terjadi saya akan dipindahkan sekolah. Baik, di sini nanti Kak. Nah, Berarti di sini Nathan nggak mau tahu kalau Bunda Nathan itu tahu permasalahan ini. Tidak, Bu. Di sini Ibu ada namanya kursi kosong. Kursi kosong ini dapat membantu Nathan. Misalnya Nathan membayangkan kalau kursi kosong ini Bunda Nathan, dan Nathan tuh bisa menceritakan apa yang tersimpan dalam hati Nathan. Nah, di sini Ibu dari kursi kosong, dan apa yang Nathan rasakan di perasaan Nathan bisa Nathan ungkapkan kepada kursi kosong ini. Anggap saja kursi kosong ini Bunda Nathan ya. Ya, Bu. Bunda Nathan mengatakan ini kepada
Nathan dengan Bunda menerima dengan tidak rasa kecewa karena Nathan memiliki masalah di sekolah dengan teman yaitu berkelahi. Jadi dengan ini Nathan mengatakan kepada Bunda supaya Bunda tidak kecewa menyerahkan Nathan ke sekolah. Ya, karena keadaannya terdesak, ya kami pun berdua jadi berkelahi. Dengan ini Nathan minta maaf ya Bunda, Tidak akan mengulangi lagi. dan Nathan tidak akan mengulangi masalahnya lagi. Aku makan aku saja. Nathan akan baik-baik lagi belajar Dan aku dan juga akan melanjutkan melanjutkan pendidikan. cita-cita Nathan. Sudah? Dan Baik. Berarti semua permasalahan sudah kita dapat menyelesaikannya ya. ya Bu, Apakah Nathan di sini sudah merasa lega dengan apa yang sudah Nathan ceritakan kepada ibu? ya Bu. Karena kita sudah lama bercerita, inilah kita minum. Kita sudah minum. Ya Bu. Itu pakai pipet. Baik. Apakah Anda sudah merasa refleks atau merasa lega dengan cerita kepada ibu? Ya Bu. Apakah masih ada hal yang Nathan ceritakan kepada ibu? Tidak Bu. Sudah tidak ada lagi. Baik. Mungkin itulah yang dapat ibu bisa bantu kepada Nathan atas permasalahan yang Nathan hadapi di sekolah. Ibu nasihatin lagi supaya Nathan tidak terpengaruh atau terbawa emosi saat teman seperti itu kepada Nathan. Untuk selanjutnya Nathan lebih berpikir lebih baik lagi ya, jangan terbawa emosi. Ya Bu. Ini adalah untuk sebagai pelajaran kita untuk kedepannya supaya kita menjadi orang yang lebih baik. Baik, itulah dapat ibu bantu. Sekian, terima kasih. Ya Bu. Assalamualaikum. Salam.